Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang apa yang perlu dilakukan Indonesia dalam menyiapkan KKN. Sebelum mulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Mbak Enda, saya Sri Kristameta, nama saya Kristameta, saya Nurhaliza, saya Rifali Chandra, nama saya Hanif Abdul Rahman. Nama saya Nurhaliza. Saya akan menjelaskan tentang materi nomor 5, yaitu apa yang diperlukan Indonesia untuk menyiapkan PLTN. Sebelum kita mengenali materi yaitu tentang menyiapkan PLTN di Indonesia, seperti yang kita ketahui, kami di Indonesia ini sudah memiliki 3 reaktor nuklir, yaitu lokasinya Serpong, Bandung, dan Jogja. Jadi Indonesia itu sudah sangat mempunyai potensi untuk membangun PLTN di Indonesia sendiri. Tapi bukan hanya untuk sekedar membangun saja, banyak faktor-faktor lain yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada sumber daya manusianya. Kalau dari Indonesia sumber daya manusianya belum sempurna, belum tinggi, kayak ilmunya belum terpenuhi, dapat menyalurkan ide-ide yang akan dituangkan dalam PLTN tersebut. Yang selanjutnya itu ada faktor yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu dana dan teknologi. Karena kalau misalkan sumber daya sudah memenuhi tetapi dana dan teknologi tidak ada, maka kita harus bekerja dengan apa? Ada pemilihan lokasi atau tempat, karena reaktor nuklir ini sangat berbahaya. Seperti kecelakaan yang sedikit itu seperti radiasinya saja sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kita asal membangun saja, itu akan membahayakan keluarga sekitar juga. Yang faktor selanjutnya yaitu tempat pemilihan pembuangan limbah yang tersebut, karena pembuangan limbah ini sangat banyak dan bisa saja merugikan atau mengganggu warga sekitar. Jadi harus dipilih tempat yang tepat untuk limbah tersebut. Dan yang terakhir itu ada perlu dari persetujuan dari lembaga yang ada di Serpong, contohnya itu Badan Tenaga Nuklir Nasional, Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi. Sebenarnya itu reaktor nuklir di Indonesia sudah digunakan, tapi untuk RDE, yaitu reaktor daya eksperimental, hanya untuk bereksperimen, dan terletak di kota Serpong, Banten, yang tidak jauh dari reaktor riset yang Siwasbi. Nama saya Rifali Chandra, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah Indonesia punya sumber daya untuk reaktor nuklir? Bagaimana mendapatkan sumber daya yang dimaksud? Paling memungkinkan untuk digunakan sebagai sumber daya PLTN di Indonesia nantinya adalah uranium. Sumber daya yang lainnya yaitu thorium sejumlah 120.000 ton. Tetapi thorium belum bisa digunakan dikarenakan belum ada teknologi yang terbukti aman dan siap jika menggunakan thorium sebagai bahan baku PLTN. Sumber itu semua terdapat di daerah Bangka Belitung yang memiliki luas pelamparan aluvial sekitar 400.000 hektar. Nama saya Hanif Abdul Rahman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa persiapan masyarakat dalam memasuki era PLTN di Indonesia? Selama ini, nuklir masih menjadi momok dan belum banyak diterima masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi nuklir kepada masyarakat agar masyarakat siap menghadapi dampak reaksi nuklir. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah ada lokasi lain yang dapat dijadikan tempat PLTN selain Serpong, Jogja, dan Bandung? Ada, yaitu di Kalimantan Barat, yang dapat dijadikan lokasi pembangunan PLTN dengan alasan yang dapat dilihat dari sudut pandang atau geografis. Pengaruh struktur lapisan kulit bumi dengan kecilnya peluang terjadinya gempa besar dengan resiko kecelakaan relatif kecil. Sebab lainnya yaitu dari jumlah populasi penduduk yang rendah dibanding Pulau Jawa, sehingga dampak radiasi jumlah penduduk perluas wilayah yang relatif kecil, sehingga memiliki dampak nuklir yang cukup kecil apabila terjadi kejadian yang tak terduga. Dan Kalimantan Barat pun memiliki cadangan bahan bakar uranium yang paling besar di Indonesia, yang dapat dijadikan jaminan berkelanjutan operasional PLTN.
Saya Alexandra akan menjawab dari pertanyaan kelompok 6. Apa yang ditentukan dalam mencari lokasi untuk membangun PLTN? Nah, ada beberapa kriteria lokasi diantaranya. Yang pertama adalah lokasi tidak rawan gempa dan tsunami. Yang kedua, tidak rawan banjir. Yang ketiga, tersedia air pendingin. Yang keempat, tidak dekat dengan bandara. Yang kelima, jaraknya ratusan kilometer dari sumber vulkanik atau gunung api. Saya Yosmi Ristanti, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Adakah syarat yang belum terpenuhi dalam menyiapkan PLTN di Indonesia? Jawabannya ada. 2 syarat yang belum terpenuhi, yaitu adanya keputusan pemerintah khususnya dari pemimpin tertinggi yaitu Presiden untuk go nuklir, dan pembentukan institusi pengelola pembangunan PLTN. Institusi pengelola pembangunan PLTN tersebut mencakup kesiapan infrastruktur yang sesuai dengan standar internasional Atomic Energy Agency. Indonesia perlu membentuk institusi tersebut jika ingin memulai implementasi pemanfaatan energi nuklir. Sekian dan terima kasih.